Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkapadani dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-22 ya Bu ya? Yang ke-22. Dan kita sudah berada di Pondok Pesantren Nasuhiyah Blok Konda, Desa Jatimerta. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkapadani dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuamalah dan bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nasuhiyah Blok Konda, Desa Jatimerta. Kecamatan apa Mbak? Kecamatan Gunung Jati. Gunung Jati, Kabupaten Cirebon ya. Oke, baik. Sudah hadir bersama saya Ibu Dr. Ratnawati. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita sudah memasuki hari ke-22 bulan suci Ramadan ya Bu ya. Semangat terus Bu ya. Semangat Mbak. Semangat terus. Oke. Dan sudah ada juga ini Ibu Dewan, Ibu Tarseni. Halo Ibu, Assalamualaikum. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah pemirsa, sebelum acara kita mulai, kita perdengarkan dulu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh adik kita Najwa. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya bisa berada di sini di pesantren Nasuhiyah. Nasuhiyah Ibu. Di Kecamatan Gunung Jati ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-22. Ini sudah di akhir dari Ramadan ya. Ini kebetulan Kecamatan Gunung Jati ini kita ada makam ya di sini ya. Makam Sunan Gunung Jati, pendiri dari agama Islam. Insya Allah di sini lebih dekat ya ajaran agama kita. Betul. Nih Mbak Desi. Sebetulnya saya ingin bertanya dulu Mbak Desi ke anak-anak. Biasanya di pesantren ini kalau bulan puasa makanan pembukanya apa? Oke. Yang itu yang ingin saya kupas nantinya. Betul. Gitu.
Oke, nah ini di pesantren ini biasanya untuk makanan pembukanya takjilnya pakai apa? Alhamdulillah, sudah cocok ya dengan ibu ya. Sudah cocok. Setelah itu makanannya apa? Makan besarnya. Iya, menunya apa biasanya? Nasi, sayur, tempe tahu. Makannya setelah maghrib atau setelah maghrib? Setelah sholat Oke. jamaah. Sudah bagus gitu ya. Oke. Terus biasanya ada masing-masing diperbolehkan nggak punya cemilan sendiri-sendiri? Boleh. Biasanya apa cemilan yang di luar itu? Cemilannya. Ah? Ciki-ciki, Bu. Terus apa lagi? Hah? Kerupuk. Kerupuk. Yang Seblak laki nggak ya? ada suaranya. Yang laki nggak ada suaranya. Apa, Mas? Ah? Sama aja. Apa titip belinya? Oke ya. Oke. Mungkin tadi Bu cemilannya ada setelah makan tuh bebas mungkin ya Bu ya. Ada tadi ada kerupuk, ada yang bilang ciki ya. Apa di sini ada kantin ya? Ada. Ada ya, oke. Oke, nanti barangkali saya kenapa ingin mengajak anak-anak untuk hidup sehat nih Bu Dewan, Bu Tarseni. Mungkin di awal-awal penayangan kita sudah beberapa kali menerangkan ya Mbak Desi. Betul. Bahwa saya kenapa yang saya ambil ini anak milenial di pesantren maupun di masjid. Yang saya ambil adalah remaja masjid. Bukan kita tidak mau mengedukasi orang tua, tetapi saya ingin menanamkan pola baru di dalam pikiran anak-anak dan juga pemirsa. Karena setiap Ramadan berlalu itu selalu lonjakan di puskesmas atau rumah sakit, di klinik itu sangat tinggi. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan artinya sendiri kita syam ya. Syam atau saum dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan puasa. Artinya kita menahan lapar dan haus. Tetapi yang terjadi di Indonesia itu biasanya di kita ini pada umumnya pola makan itu berubah. Jadi makanan siang itu dijadikan satu untuk makan malam, bener nggak? Digabung ya? Digabung. Dirapel Jadi, makannya. padahal sesungguhnya bulan puasa itu sebetulnya bulan detoksifikasi ya. Bulan yang memang harusnya kita tidak makan banyak gitu. Tetapi makan yang berkualitas. Kenapa? Yang sehari-hari kita 11 bulan itu makannya 3 kali, bener nggak? Di pesantren ini makannya berapa kali? 2. Pagi? Sore. Oh, siangnya nggak makan? Siang sore. Paginya nggak sarapan? Paginya sarapannya apa? Makan, bukan makan itu, sarapan ya. Berbeda namanya. Kalau siang makan nasi, kalau nasi kuning bukan makan. Nah itu salah kaprahnya, kadang-kadang mie itu bukan makan, itu cemilan. Padahal itu sudah berat ya. Nah itu makan 3 kali ya, ada makan berarti makannya 3 kali. Kita berubah pada saat bulan Ramadan diminta oleh Allah. Tadi yang dibacakan artinya apa tadi? Yang dibacakan suratnya. Diwajibkan ya. Kalau wajib itu boleh tidak ikut nggak? Nggak boleh, kecuali yang punya udzur syar'i. Kenapa Allah memberikan kita wajib 1 bulan? Karena itu Allah yang paling tahu dengan keadaan kita, dengan kondisi manusia. Kalau punya motor ya, atau punya blender tiap hari nih dipakai ya, nggak pernah istirahat, cepet rusak nggak? Gitu. Ya, padahal itu sudah Allah sudah memberikan istirahat.
hanya 1 kali tidak makan. Ya, tetapi kadang-kadang kita berubah, jadi ditumpuk, ya sampai nggak bisa ibadah. Seharusnya pada bulan Ramadan itu yang diperbanyak adalah ibadahnya. Tadi sudah bagus loh pesantren ini, sudah satu jalur dengan ibu. Betul. Buka itu dengan Kurma. yang manis, dengan kurma ya sunnahnya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Paling baik ya. Nah itu sudah gulanya itu gula sederhana yang gampang dicerna oleh perut pada saat kosong. Ya, jangan lagi dikasih sampah tuh. Habis itu makanannya ya. Sebelah. Ya, boleh sekali-sekali tapi tidak untuk tiap hari ya. Itu. Oke. Itu tadi ya, Ibu sudah kelihatannya tadi anak-anak pesantren memang sudah teratur ya Bu. Iya, sudah bagus tuh. Oke, makanan pembukanya sudah menggunakan yang manis, sudah dianjurkan, sudah kurma gitu kan. Setelah itu juga mereka semua berjamaah sholat maghrib. Yep. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Ibu nih ya, kita jeda dulu pemirsa. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya. Oke Ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan juga dari anak-anak santri bahwasanya untuk makanan pembuka mereka sudah aman ya Bu ya? Yep. Sudah aman, mudah-mudahan ini tidak hanya untuk di bulan suci Ramadan tapi juga di bulan-bulan berikutnya mereka melakukan makanan yang memang terkontrol ya Bu ya? Yep. Nah ini Ibu, kita juga kehadiran Bu Dewan Ibu yang punya wilayah. Oke. Yang punya wilayah mungkin juga Ibu Dewan, Bu Tarseni juga bisa memberikan sedikit Ibu ya kebiasaan-kebiasaan mungkin di lingkungan Ibu ketika di daerah Ibu ya, di daerah Ibu di wilayah dapil Ibu untuk ketika bulan suci Ramadan itu seperti apa sih Ibu? Boleh sedikit dijelaskan Ibu? Kalau menurut saya itu bulan suci Ramadan itu merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu bagi umat Islam ya. Iya. Bulan yang dinanti sekali ya menurut umat Islam ya, menurut saya juga seperti itu. Kalau di lingkungan saya itu biasanya ya sama, sebelum kita buka puasa itu makanan yang pertama itu adalah kurma. Iya. Oke, boleh Ibu, Bu Ratna silakan menyikapi kondisi dan keadaan masyarakat di Gunung Jati ini Ibu. Ya. Silakan. Alhamdulillah ya Mbak Desi, sampai hari ke-22 ini kita baru menemukan nih satu kecamatan yang kebiasaannya sudah memang sunnah sekali gitu. Nah ini kebiasaan yang sudah baik ini, adik-adik tahu nggak kalau kurma itu bagus untuk pencernaan? Tahu ya, kurma juga ada kalsium, ada vitamin, ada kalium, pokoknya lengkap lah Mbak Desi. Yang paling jelas untuk berbuka itu kenapa kita makan kurma, 1 manis, yang kedua cepat diserapnya gula di tubuhnya itu yang gula sederhana. Nah kalau misalnya tidak ada kurma, itu boleh dengan buah yang lain, tapi memang lebih utama adalah kurma. Hanya saja setelah itu makanannya harus dijaga Bu Tarseni. Jadi makan setelah setelah sholat baru makan. Nah itu sebaiknya makanannya setengah porsi itu sayur, 1/4 porsi itu nasi, 1/4-nya itu baru lauk pauk. Jangan dibalik ya. Kalau untuk orang-orang anak-anak ini sebetulnya harus dimulai dari sekarang ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah calon ibu dan calon bapak yang kedepannya masa depan itu ada di tangan mereka. Generasi penerus juga ada di tangan mereka. Jangan lagi pola makan itu seperti zaman dulu kita diberikan oleh orang tua kita gitu ya. Dan sunnah itu ada di dalam Al-Quran, saya lupa nanti mungkin disorot ya Mbak, bahwa
makanan itu makanlah buah dulu, kata-katanya setelah buah baru makanan gitu. Berarti buah itu adanya dimakan di awal, bukan sebagai pencuci mulut. Ya salah kaprah. Kalau pencuci mulut itu biasanya kita kalau cuci pakai apa? Pakai air, bukan pakai buah ya. Jadi pencuci mulut juga sama, sebaiknya dengan air. Dan air yang sehat, air putih ya. Kalau ada jam-jam, kurma dengan jam-jam, waduh perpaduan, Masya Allah itu. Ya, saya beberapa kali umroh, kita kan nggak boleh bawa makanan ke dalam Masjidil Haram itu Mbak Desi. Pada saat tawaf 7 keliling itu kita pasti capek sekali. Dan kenapa setelah itu disarankan untuk minum air jam-jam menghadap kiblat. Satu-satunya boleh minum air yang sambil berdiri adalah air jam-jam. Oke ya. Oke, luar biasa ya edukasinya pemirsa ya. Tapi memang tadi Ibu melihat bahwasanya di masyarakat di Kecamatan Gunung Jati ya Bu ya sudah melakukan saya senang satu frekuensi dengan saya. Satu frekuensi dengan Ibu ya. Jadi tadi Ibu hanya melihat sisi lain dari makanan, setelah makanan itu sudah sehat. Lalu juga makanan beratnya apa ya Bu ya? Oke. Nah ini mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya, boleh? Saya buka sesi pertanyaan terkait dengan Ramadan sehat, hidup sehat. Boleh mau tanya makanan, boleh mau nanya hidup sehat secara Islam seperti apa, boleh mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nureni. Nureni. Oke. Panggilannya? Reni. Panggilannya Nur. Maaf mau bertanya ya Bu. Ini untuk mengurangi rasa haus dan lapar ketika kita berpuasa, itu sebaiknya kita makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi dan makanan apa yang sebaiknya kita hindari saat sahur. Ya. Terima kasih mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong untuk Mbak Reni. Ini bagus nih ya pertanyaannya ya. Boleh? Nih. Yang dari apa? Ayo. Ya, pintar, hebat. Ya. Ayo. Namanya siapa? Nama saya Gunawan. Oke, Gunawan. Bu, boleh tanya nggak? Boleh. Kan emang disuruh nanya. Boleh banget. Kalau buka puasanya pakai gorengan boleh nggak? Sama nih. Buka puasanya pakai gorengan, enak ya? Oke. Terima makasih. kasih Gunawan. Itu pertanyaan Mbak Reni itu sama Mas Gunawan nyambung itu. Ya, kan tadi ditanya kenapa penyebab haus ya? Pada saat siang hari sebaiknya ya tadi gorengannya itu makannya pada saat berbuka saja ya. Kalau sahur jangan, dan kalau bisa memang dikurangi ya gorengannya, bikin jerawatan. Ya kolesterol tambah berminyak kan itu satu itu. Lalu yang bikin haus lagi biasanya ya tadi nyambung lagi ke Mbak Musliha, es-esan ya. Dan kenapa nanti tidak boleh esnya, terutama buat orang yang sudah seperti kami nih, kelebihan manisnya yang di atas 30-40. Kenapa? Karena kalau makan es, apakah es batu saja? Pasti pakai apa? Pakai isinya apa? Pakai sirup, manis-manisnya. Nah itu yang bikin harusnya pada saat detox itu berat badan turun. Pada saat setelah puasa Ramadan itu turun, tetapi kalau banyakkan manis biasanya tidak hanya berat badan tapi gula darah juga meningkat. Ya, boleh minum es sebaiknya setelah makan. Karena itu hanya nafsu sebetulnya. Ya. Jadi kalau sudah kurma air putih sebetulnya itu es itu udah nggak utama. Coba deh kalau bener ya air putih hangat sebelum kurma 1 gelas, sesudah kurma 1 atau 3 atau 5 atau 7 baru 1 gelas lagi, pasti udah kenyang, nggak pengen makan es lagi ya. Kalaupun mau es itu sebaiknya sesudah makan, seperti itu. Jadi gulanya juga yang dimakan sedikit nantinya.
Karena gula yang di dalam es sirup itu sama dengan porsinya dengan 1 piring nasi. Gitu. Ya, barangkali itu yang Ibu bisa sampaikan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Tadi sudah satu jawaban Ibu sudah mewakili dari 3 pertanyaan ya tadi nyambung. ya. Mbak Reni, Mas Gunawan dan juga Mbak Musliha. Jadi begitu ya. Jadi untuk biar kita tetap bugar, sehat, kurangin es dan kurangi juga gorengan ketika kita berbuka puasa ya Bu ya. Perbanyaknya sayur dan buah. Perbanyaknya sayur dan buah. Oke Ibu, terima kasih. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh tepuk tangannya? Oke, pemirsa, kali ini kita kembali akan mempopulerkan Mitra Sehati nih, Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Sudah ada bersama saya juga, ini ada Ketua UMKM Mitra Sehati Mbak Igin. Mbak Igin Ibu sudah hadir terus nih Bu, Mbak Igin Bu keliling-keliling nih. Iya. Pembina iya dong, terus gitu. Kita semua. Oke, Amin. luar biasa. Terima Boleh kasih. Mbak Igin memperkenalkan produk-produk apa saja yang sudah diluncurkan oleh Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Mangga, silakan Mbak Igin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK. Alhamdulillah pada hari ini saya membawa 4 produk hasil karya UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan Ibu Dokter. Yang pada hari ini produknya yang kita bawa adalah brownies cookies. Brownies cookies diproduksi oleh Mbak Ayudia. Ini Mbak Ayunya. Lalu yang kedua, rengginang itu karena kita milenial, akhirnya saya modifkan untuk hari ini kita membuat rengginang. Tapi rengginang yang milenial, kita buat rengginang yang dengan coklat lumer. Oke, ada varian Ya, baru hari ini ya. kita bikinnya rengginang dengan coklat. Lalu yang ketiga adalah hasil karya Pak Haris. Oke. Keripik pisang, ini beda banget pisangnya, crispy. Karena dari hasil tanamnya budidayanya Pak Haris sendiri. Oke, luar biasa. Ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah yang keempat ya, maaf. Itu minuman dari jus buah asli Delva Loli. Ya, ini juga izinnya semuanya insya Allah udah lengkap Bu, sudah layak minum dan dari buah segar langsung di juicer. Yang memproduksi adalah Bu Jumiasih. Oke. Bu Bu. Udah kebiasaan dengan Bu Jum itu. Soulmate-nya. Bu Sri Murani. Iya, maaf ya Bu Sri ya, karena anggotanya banyak Bu. Iya. Bu Sri Murani. Ya, sekian dari saya untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Mitra Sehati dan hari ini akan ada demo untuk membuat rengginang milenial, rengginang koko rengginang dengan jus segar Bu. Delva Loli seperti ini kita bikin ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Igin selaku Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Ya. Oke, nah Ibu, tadi Ibu melihat ada beberapa produk ya Bu ya yang memang tadi ada rengginang milenial juga ya itu. Dan Ibu juga mungkin melihat ada ini ya Bu ya, ada yang mentahnya ini juga. ada yang mentah nih. Oke. Boleh Ibu silakan sedikit. Ibu boleh mengomentari UMKM dari Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Silakan Ibu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini masih ada UMKM Kabupaten Cirebon. Ini wilayah sini semua. Wilayah Dapil 4. Putar Seni ini adalah binaan saya. Alhamdulillah mungkin kedepannya banyak lagi yang bergabung. Silahkan, sudah ada ketuanya di Kabupaten Cirebon dengan Bu Igin. Alhamdulillah ini buat yang kolesterol. Jangan ragu-ragu, ada yang mentahnya. Ini bisa digoreng di rumah pakai minyak kelapa. Ya, minyak kalau untuk menggoreng namanya CCO, coconut
cooking oil. Jadi yang khusus yang untuk cooking, tapi dari minyak kelapa insya Allah itu lebih rendah ya, lebih sehat untuk kolesterolnya. Jadi yang pengen makan rengginang ragu-ragu, ini buatan Bu Nina bisa ya, sudah bisa dipesan yang mentahnya. Nanti di mana Mbak Desi pesennya? Oke pemirsa yang mau pesen langsung aja menghubungi IG Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Atau bisa langsung menghubungi Instagram Ibu Dr. Ratnawati. Langsung di DM aja ibunya, mau pesen. DM. Oke, DM. Nah ini juga nih produk Pak Haris. Ini produknya masih produk alami ya. Insya Allah kita ke depannya nih packagingnya ya Mbak, PIRT halal dan juga Kemasannya ya, packagingnya. Dan satu lagi nih Pak Hari, terobosan juga. Kalau sudah digoreng kan ada yang takut juga nih. Bikinlah yang mentahnya seperti ini. Bisa? Insya Allah. Kalau keringan nggak bisa gitu Pak. Oh gitu. Kalau mentahnya harus di oven. Oke. Berarti ada inovasi ya. Pisang goreng oven. Oh, gitu. bukan ini ya Bu ya, bukan digoreng. Iya, pisang oven nantinya ke depannya. Satu lagi ini punya siapa? Tadi Bu Sri Murani. Ini kemarin sudah kita kasih inovasi ya. Karena ini masih mengandung gula. Kalau untuk orang yang diabetes itu pengen buah beli itu kan agak susah. Kalau di Mitra Sehati bisa nggak nanti tanpa gula atau gulanya dipisah? Bisa. Ya. Oke, jadi pesannya di mana Mbak Desi? Pesannya di Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke, ada di layar kaca ada semuanya ya. Iya, kita bisa masuk ya. Kita masuk, oke. Oke pemirsa, itulah tadi luncuran produk dari UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon yang diketuai oleh Mbak Igin dan pembinanya oleh Ibu Dr. Ratnawati. Itu tadi terobosannya luar biasa ya Bu ya. Tadi Ibu juga ingin menyiapkan ada yang buat yang diabetes, yang juga kolesterol. Jadi kalau mau lengkap produknya ada di Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, baik pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan demo masak dari produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Dan mungkin yang pertama kita akan mendemokan bagaimana membuat rangginang milenial. Oke, enggak silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Juliana dari Desa Jatiberta. Saya mau bikin cara-cara rengginang milenial atau cokor rengginang. Biasanya kan rengginang yang saya bikin itu hanya begini aja, rengginang digoreng sudah gitu kan ya. Nah sekarang rengginang saya ini mau saya tambahin dengan coklat. Ya, jadi pertama-tama gini, ini langsung aja, ini udah jadi rengginang yang udah dijemur. Lalu setelah nanti ini dijemur itu, saya goreng. Nah, saya goreng seperti ini. Lalu setelah goreng seperti ini, tapi belum dingin banget, saya bikin coklat. Ini coklatnya, ini coklat batang. Coklat batang ini saya steam, saya panaskan. Nah nanti lalu masukkan ke plastik segitiga yang ujungnya ada ininya nih. Cuma karena ini jadi saya nggak ada yang udah dipanaskannya. Nah nanti setelah coklat ini dipanaskan lalu masukin ke plastik ini, kemudian saya aplikasikan ke sini ke rengginang yang udah digoreng tadi. Nah ini ya. Jadi coklat yang udah di steam saya aplikasikan ke rengginang yang sudah digoreng ini, tapi belum dingin banget, masih agak panas. Nah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Boleh mau dibikin lope-lope, mau dibikin bunga, mau dibikin daun, ya. Tapi nggak melempem ya? Enggak. Jadi ini kan coklatnya coklat batang. Jadi nanti setelah diaplikasikan ke sini nanti akan kering, ya akan keras tuh, ya akan keras. Jadi
kalaupun dimasukin ke toples, insya Allah rengginangnya masih renyah. Airnya langsung. Tuh. Seperti itu. Mungkin itu aja, boleh. Oke. Remaja-remaja ini kan mungkin kalau rengginang yang aslinya sih ini kebanyakan diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sudah tua ya, seperti saya gitu kan ya. Nah, jadi gimana caranya saya tuh biar rengginang ini bisa juga dinikmati oleh kaum muda, anak-anak. Biasanya kan kalau anak-anak itu kan mereka itu suka dengan rasa coklatnya. Jadi seperti itu. Ini udah saya keremes tadi. Ini masih renyah, rengginangnya masih renyah tuh. Ya. Seperti itu. Makasih. Dan untuk barangkali ada yang mau perlu ini seperti ini udah jadinya. Oke, kemasannya ya, bentuk kemasannya udah sudah. jadi kemasan seperti ini. Alhamdulillah udah halal, PRT juga udah komplit semua. Oke, terima kasih. Ini nih buat anak-anak milenial nih ya. Tadi cara buatnya gampang banget. Rengginang yang sudah jadi langsung diaplikasikan menggunakan coklat ya Bu ya. Iya, Oke. iya. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan mendemokan dulu ini ada jus ya. Iya. Oke, silakan Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Murani. Saya akan mendemokan produk saya yaitu jus buah. Boleh. Boleh. Pertama-tama jus buahnya buah apa nih buahnya? Kita ambil jus buah naga aja yang mudah ya. Oke, buah naga yang mudah. Oke, boleh. Oke pemirsa, kita akan membuat jus buah naga ini. Buah naganya sudah disiapkan. Kalau kita memilih buah naga, diusahakan buah naganya jangan yang busuk ya. Itu kalau kita ambil buah naga yang busuk itu hasilnya akan jelek, rasanya juga akan gak enak ya. Kita ambil buah yang segar. Setelah kita ambil, kita beli, kita cuci yang bersih dulu ya. Terus baru kita potong. Oke pemirsa, ini buah Kita naga. ambil buah naganya, kita ambil tengahnya aja ya. Tengahnya untuk oke. Satu buah, satu butir buah naganya semua. Semua. Oke, semua ya. Kalian bikinnya. Ininya, Pak Haris ke sana. Nah, kalau Pak Asep nggak apa-apa dipegangin. Cukup. Kita ambil buah naga, nggak usah terlalu lama ya, karena buah naga itu udah lembut. Tunggu sebentar saja. Oh ini sudah ada susunya ya? Belum. Oh belum. Kita tuangkan. Oh nggak pakai gula ya Pak ya? Nggak pakai susu aja. Tadi kan kita 500 ml air ya. Kalau buah naga kan banyak mengandung air, kalau akhirnya kan banyak kan sampai jadi 1000 ml. Oh 2 kali lipatnya 2 kali ya? lipat ya. Oke. Dan kita aduk. Karena ini jus beku, jadi kita masukkan ke dalam botol. Kalau yang dijual nggak pakai susu ya? Nah kalau yang ini tergantung. Kalau jambu ini nggak pakai susu ya. Kadang ada suka susu, ada juga yang enggak. Nah, berarti bisa Oh request bisa ya? request. Oke. Tadi kita telah menyaksikan demo pembuatan jus buah naga ya. Dan Ibu kita juga kehadiran kepala desa nih Bu nih. Saat ini alhamdulillah ya. Ada Bapak Sunario. Kepala Desa Jatimerta ya. Bapak Sunario. Assalamualaikum Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat Bu. Terima kasih Pak ya sudah mengizinkan kami untuk bisa mendemokan gitu kan ke pemirsa RCTV juga. Oke Ibu mungkin boleh mengupas tadi pembuatan dari jus tadi. Ya, mungkin untuk varian baru ya, varian kedepannya ini kan dibekukan. Adik-adik jadi jangan khawatir kalau ada satu buah naga itu kita jus satu kali kita bisa dibekukan. Nah di sini lagi-lagi saya ingin mengupas dari berbagai hal, dari berbagai sisi. Kenapa? Karena saya ingin orang yang mempunyai kelainan, berkebutuhan khusus, yang ingin makan atau minum jusnya Ibu siapa? Bu Sri dan makan rengginangnya Bu Nina, ini juga bisa pesan. Nah, kedepannya saya sudah ada yang mentahnya. Kedepannya coba Bu Nina berinovasi membuat rengginang dari bahan ketan yang organik,
satu lagi yang sudah diaktifasi. Nanti cari di Instagram yang saya bagikan ke adik-adik itu ada Instagramnya ya. Di bawahnya ya. Di bawahnya itu. Nah dari situ ada jadi ringan cerna. Jadi siapapun bisa makan. Dan satu lagi coklatnya. Kalau coklat yang sudah jadi batangan untuk anak-anak remaja tidak ada masalah ya karena konsumennya ke mereka. Tetapi alangkah baiknya kita bikin sendiri coklatnya. Lebih sehat dan mungkin lebih murah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dari coklat bubuk kita bisa komposisikan misalnya di daerah setempat nih, misalnya daerah sini ya Pak, ada yang punya sapi perahan langsung tanpa pasteurisasi, jadi langsung sapinya itu sehat, produk susunya juga lebih sehat. Misalnya dicampur dengan itu dan gulanya pakai gula batu khasnya Cirebon. Nah, lebih sehat beli. Oke. Cirebon itu paling top gula batunya. Ya. Nah, yang kedua juga Bu Sri. Ini pasti enak dengan susu. Yang kata Bu Nuni nggak ada gulanya. Komposisi susu pasti ada gulanya. Ya. Jadi untuk orang yang diabetes tetap yang baik itu yang tanpa susu. Ya, tanpa gula, tanpa susu. Kalau mau susu, ya susunya cari yang non fat dan tidak ada gulanya. Ya, itu juga tetap lebih gurih Bu Nuni. Bu Sri ya. Barangkali itu tips ke depannya kalau ada orang pesan, saya maunya jusnya pure. Saya suka, kebetulan saya tinggal di Bekasi Mbak. UMKM saat ini juga marak pada saat pandemi ini. Teman-teman yang tadinya bekerja akhirnya berjualan UMKM dan apapun mereka ternyata menghasilkan yang apa yang dikonsumsi di rumah ternyata pada saat dijual itu sangat antusias kita membelinya. Betul. Jadi kadang-kadang barter. Ya, orang jual rengginang beli jus gitu. Jadi akhirnya perputaran itu tetap gitu karena yang namanya makanan tiap hari orang pasti makan. Walaupun puasa dalam dalam agama kita ada berbuka dan ada sahur. Bahkan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Betul. Ya, disunahkan untuk sahur gitu. Jadi tetap jualan makanan itu kapanpun insya Allah tidak akan mati gitu ya. Hanya kita inovasinya, saya ingin membina UMKM dan juga memberikan pencerahan ke adik-adik yang calon-calon pemimpin masa depan bahwa ayo bikin ada. Kita berubah ya, Indramayu, Cirebon, kabupaten dan kota berubah. Dibina oleh saya, ada varian-varian baru yang lebih sehat. Oke, terima kasih Ibu. Jelas Bu ya tadi Ibu ya. Mungkin juga tadi pemirsa juga menyaksikan bahwasanya tadi Ibu sedikit mengupas terkait dengan susu. Susu yang dibilang sudah manis ternyata di dalamnya sudah ada gulanya pemirsa. Nah ini tadi Ibu menyampaikan bahwasanya tidak usah menggunakan gula, cukup dengan susu. Oh nggak taunya di dalam kandungannya itu ada gulanya. Ya sami mawon. Kalau untuk anak-anak seperti ini aman. Untuk cuman kembali untuk orang-orang yang memang punya kelainan pencernaan atau memang orang itu intoleran dengan gula gitu. Betul. Kita siasati dengan gula yang lebih sehat. Oke, terima kasih Ibu edukasinya sore hari ini pemirsa ya. Seperti janji kita Bu ya, kita akan setiap kali episodenya akan memberikan edukasi kepada pemirsa semuanya. Baiklah, terima kasih pemirsa. Akhirnya saya Desi berserta dengan Ibu Ratna dan berserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.